Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas sistem basis data, yaitu tentang fungsi agregat dan where. Oke, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mahdi dengan NIM 20241010268 dari kelas sistem basis data E. Oke, kita bisa langsung ke aplikasi PG Admin aja. Nah, di sini ada fungsi agregat. Pertama, di sini ada count, di sini ada perintah tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup hitung satu customer. Coba kita tampilkan semua kolom dari tabel employees seperti run, maka akan ditampilkan seperti ini, output seperti ini. Di sini ada query select count distinct customer ID as customer yang pernah dilayani. From customer C join orders O on C customer ID sama dengan O customer ID. Join employees A on A employee ID on sama dengan O employee ID, where A first name, A last name sama dengan Jan leveling. Oke, di sini count ini adalah perintah untuk menghitung dan distinct perintah yang dihitung untuk sekali. Menghitung sekali aja. Coba kita run, maka akan keluar hasilnya seperti 63. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini ada perintah tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau French. Coba kita tambahkan semua kolom dari tabel order. Keluar seperti ini. Oke, ini semua kolomnya. Ini perintahnya tambahkan banyak pengiriman. Oke, coba kita run. Langsung run aja. Di sini query-nya select count as shipper ID as baiknya pengiriman from shippers as join orders O on as shippers ID sama dengan O ship via, where as company name sama dengan Federal Shipping and O ship country sama dengan France or O ship country sama dengan Germany sesuai dengan perintah yang di atas ini. Oke, yang kedua di sini ada min and max. Di sini ada perintah tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Di sini coba kita tampilkan semua kolom dari tabel produk. Oke, di sini semuanya sudah ditampilkan. Langsung kita run query ini, yaitu query select max P unit price min P unit price as selisih harga from suppliers as join product P on as supplier ID sama dengan P supplier ID, where as company name sama dengan Exotic Liquid. Coba kita run. Maka di sini jumlahnya ada 9. Oke. Di sini selanjutnya ada perintah tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Coba kita tampilkan dari semua kolom dari tabel produk. Jadi kayak gini. Ini query-nya yaitu select max P unit price plus min P unit price per 2 as rata-rata harga. From product P, join order details only on P product ID sama dengan OD product ID. Join orders O on O order ID sama dengan OD order ID. Join shippers S on shipper ID sama dengan O ship via, whereas company name sama dengan Speedy Express. Coba kita run. Nah, bakal output seperti ini. Hasilnya 133. Oke, yang ketiga di sini ada sum and range. Di sini ada perintah tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grand Michaelis Hampstead. Kita tampilkan semua kolom dari tabel kategoris. Output seperti ini. Kita lanjut ke query ini. Select EVG unit price as rata-rata harga from products where kategori ID sama dengan 1 and kategori sama dengan 3. Coba kita run. Nah, 0 di sini artinya kosong, tidak ada data. Berarti
Grandma Kelly Samsted tidak pernah beli barang yang berjenis beverage. Kita lanjut ke pentas selanjutnya. Tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Coba kita tampilkan. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita jalankan query select AVG, extract date from each shipped date, order date as rata-rata masa tunggu, from customer C join order O, on C customer ID sama dengan O customer ID, where C country sama dengan Brazil, sesuai yang ada berita. Coba kita run. Nah, ini hasilnya, hasil outputnya. Rata-rata masa tunggunya seperti ini. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe demand. Coba kita run dulu. Kemudian langsung ke query-nya. Select AVG unit price as rata-rata, STDDEV, unit price as standard deviasi, from products P join kategori C, on C kategori ID, sama dengan P kategori ID, where C kategori name, sama dengan demand. Coba kita run. Nah, bakal keluar output seperti ini. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi where. Yang pertama di sini ada where column string dari dan number. Di sini ada perintah tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Kalau kita run, bakal keluar seperti ini. Kemudian ada perintah tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Kita discontinue, select product, where discontinue sama dengan 1. Akan keluar output seperti ini. Oke, kemudian lanjut ke perintah selanjutnya, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada, select customer ID, company name, address, city, country as, alamat lengkap, from customers, where country, tidak sama dengan Kanada, atau di luar Kanada. Nah, ini dia. Oke, di sini yang kedua ada wildcard and left. Di sini ada perintah tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Oke, di sini select bintang from suppliers where company name I like, terus ini ada tanda persen dan LTD sesuai soal. Oke, coba kita run. Nah, sebenarnya tanda persen ini adalah penyambung katanya itu tersebut, atau untuk mencari kata yang mengandung kata LTD ini. Dan I like itu fungsinya untuk mencarinya dan memilihnya. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya, lebih kecil huruf pertama last name-nya. Oke, di sini ada select bintang from employees. Coba kita run dulu. Nah, di sini ada tanda first name, 1, kurang dari left, last name, 1. Ini artinya left ini adalah bacanya dari kiri. Kemudian ini kurang dari last name dengan 1. Jadi ini artinya nama pertama, nama awal lebih kecil dari nama akhir. Yang dimaksud semua ini adalah hurufnya. Satu huruf ya, yang menamakan satu huruf. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya. Tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Select supplier, select from suppliers where left company name 1 sama dengan left contact name 1. Coba. Nah, bakal keluar output seperti ini. Oke, yang ketiga di sini ada where kolom bertipe tanggal. Di sini ada perintah tampilkan employees yang masuk perusahaannya setelah 10 Desember 1992.
kita pakai query select bintang dari from tabel employees where hire date lebih besar dari 1992, 12, dan 10. Nah, kalian keluar output seperti ini. Kita lanjut, kita tambahkan orders yang jangka waktu antar pemesan dan pengirimnya lebih dari 10 hari. Select bintang from orders date part day ship date / date part date underscore part day, order date lebih besar dari 10. Kita coba lihat. Oke, kita keluar seperti ini. Oke, kemudian di sini yang keempat ada or. Tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya kosong. Kita select bintang from products where discontinue sama dengan 1 or units in stock sama dengan 0. Coba kita run. Nah, di sini keluar dengan Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Select. Kita pakai perintah select bintang from products where reorder level kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Sini tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun. Yang usianya lebih dari 60 tahun. Oke, kita pakai query ini. Select first name, last name as nama, date part, year, now date, date part, year, high date as masa kerja. Date part, year, now date part, year, birth date as usia, from tabel employees, where date part, year, now date part, hire date kurang lebih dari 35 or date part, year, now date part, year, birthday lebih dari 60. Nah, mereka keluar seperti ini. Yang usia-usianya sudah bisa dibilang tua. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Oke. Di sini kita pakai perintah select from employees where city in London or city in Seattle or city in Tacoma. Coba jalan, lalu keluar output seperti ini. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah yang telah ditemukan di London, Seattle, Tacoma, atau Tacoma. Yang kelima di sini ada N. Di sini ada perintah tampilkan orders yang terjadi selama 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Oke, di sini yang ini select from orders where order date lebih besar dari 1996 bulan 12 tanggal 25 and date part day ship date part day order date kurang dari sama dengan 20. Coba kita run, maka keluar output seperti ini. Kita delete lagi. Oke, sesuai dengan perintahnya. Oh, sorry. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini ada tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Kita pakai yang ini. Select bintang from products where discontinue sama dengan 1 and unit stock lebih dari 0. Keluar output seperti ini. Oke, untuk membersihkan waktu kita lanjut aja. Jadi tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Oke, di sini coba. Select bintang from products where product ID persen 2 sama dengan 0. Nah, persen ini menunjukkan ID-nya itu genap ya, modulnya genap gitu. And unit price harganya di atas 5, itu $5. Ini $5 tadi. Oke, di sini keluar semua data-datanya. Oke, lanjut. Tampilkan di sini tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Gunakan between. Oke. Langsung aja kita select bintang from products where unit price between 5 and 10.
Ini between maksudnya di antara 5 sampai 10 gitu. Coba kita kan. Nah, bakal keluar semua data-datanya. Oke, yang keenam, di sini ada gabungan and or. Di sini ada perintah tambahkan orders yang terjadi selama 25 Desember 1996 yang harus dikabulkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Kita langsung aja kita select minta from orders where order date lebih besar dari 1996, bulan 12 tanggal 25, and date part day, ship date, and date part day, order date between 20 and 30. Seperti kan, nah bakalan keluar seperti ini. Ini semua data-data yang diminta oleh perintah ini. Kita lanjut aja. Di sini ada perintah tambahkan orders yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Kita langsung aja. Oke, query ini. Select perintah from orders where ship country sama dengan Brazil and ship country sama dengan Italy and ship date between 1996 bulan 12 tanggal 25 and 1997 bulan 12 tanggal 25. Coba kita run. Nah, keluar semuanya. Nah, ini ada perintah terakhir. Tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, coba kita run. Select bintang from employees where city sama dengan Seattle or city sama dengan New York and extract years from age now, birth date between 50 and 60. Oke. Nah, ini dia data-datanya. Sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.